dengan kekuatan konstelasi untuk menyapu dunia fana. Jadi kau buta. Istana Bintang telah menargetkan Benteng Pei, mengeluarkan perintah pembunuhan. Beraninya minta ada orang yang tidak takut mati berdiri di sini. Minum tanpa henti dari cangkir dan membunuh musuh tanpa henti. Benteng Pei pernah memberiku sebungkus nasi kebaikan. Kau tidak boleh menyakiti mereka. Seorang pria buta yang bahkan tidak bisa melihat di mana musuhnya berada, seharusnya tidak bermain pahlawan. Aku tidak di sini untuk bermain pahlawan. Aku di sini untuk membunuhmu. Bunuh dia! Teknik pedang apa yang kau gunakan? Mereka yang tahu teknik pedangku, semuanya sudah mati. Aku bersikeras untuk tahu. Angin timur meniup 1000 bunga di malam hari, dan lebih jauh meniup bintang seperti hujan. Teknik pedang apa yang kau gunakan? Untuk kebaikan di dunia, beri mereka imbalan. Untuk kejahatan di dunia, aku akan menghukum atas nama langit. Cuaca kering, waspadalah api, perhatikan lilin. Cuaca kering, waspadalah api, perhatikan lilin. Yunlong, kau kembali. Nona Fu, mengapa kau di sini? Nona muda saya datang hari ini untuk memutuskan pertunangan denganmu, penjaga malam yang bau. Yunlong, jangan salah paham. Aku datang untuk memutuskan pertunangan. Ini benar-benar tak terhindarkan. Istana Bintang berencana mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap manor pedang terkenal kami. 3 hari kemudian, mereka akan membantai semua orang, tidak menyisakan seorang pun hidup. Jika kita tidak bisa melawan, kau juga akan dalam bahaya maut. Selama 3 tahun ini, Nona muda saya telah merawatmu dengan baik, menjagamu di manor pedang terkenal sebagai penjaga malam. Itu karena rasa terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkan nyawa. Tapi sekarang, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa merawatmu, seorang buta? Kau hanya seorang bodoh buta yang kebetulan menyelamatkannya. Jika bukan karena rasa terima kasihnya, bagaimana mungkin kodok sepertimu berpikir untuk menikahinya, bermalas-malasan di sekitar manor pedang terkenal, menghabiskan waktu selama 3 tahun? Mei, jangan kasar. Istana Bintang mendekat dengan garang. Aku tak tega melihatmu dalam bahaya. Kau sudah memiliki cacat fisik. Jika kau kehilangan nyawa karena ini, bukankah aku menyakitimu? Memutuskan pertunangan ini adalah perlindungan terbaik untukmu. Nona Fu, aku tak pernah anggap serius pertunangan ini. Istana Bintang melakukan banyak kejahatan. Walaupun aku buta, aku tak akan biarkan mereka melukai manor pedang terkenal. Selama 3 tahun ini, aku berterima kasih atas perawatanmu. Sekarang, saatnya bagiku membalas budi. Membalas budi? Dengan apa kau bisa membalas? Dengan matamu yang buta? Atau tubuhmu yang lemah? 12 rasi bintang Istana Bintang. Semuanya master bela diri, membunuh tanpa ampun. Bahkan manor pedang terkenal harus mengirim undangan pahlawan, meminta bantuan. Dan kau hanya seorang pria buta. Apa yang bisa kau lakukan? Cepat kemas barangmu, keluar dari manor pedang terkenal. Temukan tempat sepi untuk bersembunyi. Mei, Benar non muda, dia pria buta, tidak layak bahkan sehelai rambutmu. sudah kukatakan untuk berhenti bicara. Yunlong, tinggalkan manor pedang terkenal, temukan tempat aman, dan di masa depan, jagalah baik-baik.
pertunangan ini, aku belum setuju untuk memutuskannya. Non muda, jepit rambut Phoenixmu diberikan oleh nyonya tua. Itu pusaka keluarga, bernilai besar. Bagaimana bisa kau memberikannya padanya, seorang pria buta yang tak berguna? Anugerah penyelamat nyawa tak bisa diukur dengan uang. Awalnya aku berniat menikahinya, tetapi selama 3 tahun ini, dia tak pernah datang untuk menikahiku. Non muda, kau adalah pewaris manor pedang terkenal, mulia dan terhormat. Dia hanya kodok miskin, buta. Dia tahu dia tak cukup baik, itulah sebabnya dia tak berani menikahimu. Mei, jika kau terus mengatakan itu tentangnya, aku tak akan memaafkanmu. Aku tak akan mengatakannya lagi. Walaupun matanya tak bisa melihat, dia adalah pria setia dan benar. Aku hanya berharap dia bisa lolos dari bencana ini dan tak menjadi korban Istana Bintang. Penjaga hukuman, di mana kalian? Kami memberikan hormat kepada Panglima. Istana Bintang telah bertindak sombong belakangan ini, membantai dengan bebas di dunia persilatan. Apa tujuan mereka di balik ini? Sudahkah Anda menemukannya? Panglima, dalam beberapa hari terakhir kami telah menyelidikin di mana-mana dan akhirnya menemukan beberapa konspirasi Istana Bintang. Istana Bintang telah bertindak liar belakangan ini karena ada bandit Wa yang mendukung mereka. Bandit Wa? Bandit Wa selalu ambisius, berusaha menyerang Kekaisaran Xia untuk mendominasi dunia persilatan. Istana Bintang dengan sukarela menjadi kaki tangan mereka. Daripada membantai ahli-ahli Kekaisaran Xia untuk melemahkan kekuatan Kekaisaran Xia untuk membuka jalan bagi intis pasukan Wa. Sekelompok sampah pengkhianat. Panglima, mengenai pembunuhan mantan kaisar, kami masih belum menemukan petunjuk apapun. Kekaisaran Syaku, aku diangkat secara pribadi oleh mantan kaisar menjadi panglima hukuman untuk mengawasi semua hukuman di dunia. Balas dendam untuk pembunuhan mantan kaisar, aku harus menuntutnya secara pribadi. Lanjutkan penyelidikan. Ya, kami bersumpah untuk mengikuti Panglima. Sampai mati. Kemarin terlalu terburu-buru, pakaian yang kubuat untuk Yunlong, aku lupa memberikannya kepadanya. Non muda, kau terlalu baik kepada Ling Yunlong itu. Tidak hanya memberinya jepit rambut emas Phoenix, pusaka keluarga, tetapi juga secara pribadi membuat pakaian untuknya. Pakaian itu membutuhkanmu, non muda, sebulan penuh untuk dibuat. Dia tidak pantas memakainya sama sekali. Non muda, Siapa yang berani masuk tanpa izin ke manor pedang terkenalku? Hahaha. Sudah lama ku dengar bahwa non muda manor pedang terkenal, Fu Qingqiu, adalah kecantikan yang tiada tara. Hari ini sudah melihatmu secara langsung. Memang reputasimu layak. Kau benar-benar cantik memesona. Itu membuatku babi gatal di hatiku. Hahaha. Kau tikus, berhenti bicara omong kosong. Siapa kamu sebenarnya? Kecantikan kecil. Dengarkan baik-baik. Aku dari Istana Bintang, babi dari 12 rasi bintang. 3 hari lagi, rumah pedang terkenal akan diinjak rata oleh Istana Bintang saya. Tidak menyisakan siapapun hidup. Bahkan ayam atau anjing pun tidak akan disisakan. Aku, babi, datang ke sini hari ini khusus untuk membawamu, nona muda cantik, kembali ke Istana Bintang. Agar dalam 3 hari, kamu tidak binasa bersama rumah pedang terkenal. Menyanyiakan wajah cantik seperti itu. Hahaha. kamu penjahat. Kamu hanya berkhayal. Nona muda saya bukan seseorang yang bisa kamu sentuh. Apakah aku bisa menyentuhnya atau tidak? Kamu tidak berhak memutuskan. Aku, babi, adalah yang memutuskan. Haha. Cantik. Sekarang, kamu tahu betapa kuatnya aku, kan? Ikuti aku dengan patuh. Kembali ke Istana Bintang. Dan biarkan aku menunjukkan padamu teknik-teknikku. Aku pasti akan membuatmu gembira. Hahaha. Batok-batok. Yunlong, ada pembunuh dari Istana Bintang di sini. Pergi cepat. Batok-batok. Yunlong,
Pembunuh Istana Bintang sudah tiba. Larilah sekarang. Cepat pergi. Putri, kamu kenapa? Dari suaramu, kau terluka? Haha, kukira manor pedang terkenal telah mengirim seorang master, tapi ternyata hanya seorang penjaga buta. Mendengarkan suaramu, kau bukan dari manor pedang terkenal? Yunlong. Putri, Dia dari Istana Bintang, Zodiak 12 babi. Zodiak 12 terkenal buruk karena kejam dan tanpa ampun, membunuh tanpa belas kasihan. Yunlong, larilah sekarang. Cepat pergi. Kamu yang tidak berguna, orang buta, situasi kritis, tapi engkau masih bicara tak henti-hentinya. Kenapa engkau tidak segera memanggil bantuan untuk menyelamatkan putri? memanggil bantuan? Tidak perlu. Aku sendiri cukup untuk membunuh mereka. Hahaha, Hanya kau bunuh kami? Itu lelucon besar. Seorang buta yang tidak bisa melihat, orang buta yang tidak ada gunanya, sampah tak berguna. Kau berani sih di depan Tuan Babi, berbicara omong kosong. Namun kau cari mati. orang buta. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah bersujud. Kalau tidak, aku akan buat di kepalamu beberapa lubang tembus. Yunlong, Ling Yunlong, kau sudah gila. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang tidak berguna, penjaga buta yang dihidupi putriku selama 3 tahun. Apa yang ingin kau buktikan? Berpura-pura menyelamatkan putri di sini. Yunlong, Zodiak 12 haus darah, tidak meninggalkan penyintas dimanapun mereka pergi, tidak menyayangkan siapapun. Aku akan tahan dia, larilah sekarang. Kau ingin dia lari? Aha, tidak mungkin. Hari ini aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan sampah buta ini. Ingin aku mati? Aku adalah penjaga, tetapi selain memukul clappers, kadang-kadang aku lebih suka memukul orang. Hahaha. Nona muda, lihat dia. Masih bicara omong kosong saat ini. Apakah dia gila? Ah, memukul orang dengan posturmu yang kecil. Coba rapuku berbobot 180 pon, bergigi 9, kamu bahkan tidak bisa mengangkatnya. Orang buta ini, mungkin dia belajar keterampilan tertinggi dalam mimpi. Dan datang ke sini untuk membual. Semua masih ingin memukul orang? Kupikir kau mencari pukulan? Yunlong, Qingqiu, selama 3 tahun terakhir, perawatanmu untukku sudah lebih dari cukup. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Tentu saja, bukan untuk membiarkanmu pergi, tapi untuk membuatmu kabur. Membuat kami kabur. Kupikir kau benar-benar berani sekali. Orang buta ini, tanpa senjata, masih ingin meniru pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Kupikir dia hanya lelah hidup. Yunlong, kamu tanpa senjata? Bagaimana kamu bisa melawan mereka? Lari sekarang. Pedangmu tampaknya jatuh di sana, kan? Hahaha. Orang buta ini sangat menggelikan. Aku benar-benar bosan. Orang buta ini, apakah dia beraksi seperti badut untuk menghibur kami? Di zaman kuno, ada orang buta menyentuh gajah. Hari ini tidak orang buta menyentuh pedang. Si tidak berguna ini, sampah, sambil meraba-raba, akan berakhir meraba ke dunia bawah. Mutiara paling cemerlang dari peradaban Grecia kami selama ribuan tahun adalah puisi Tang dan Song. Aku menggunakan puisi Tang dan Song sebagai inspirasi, mengintegrasikannya ke dalam jalan kultivasi pedang. Aku menyebutnya formula pedang Grecia. Kamu ingin mati oleh gerakan bernama kotak kesepian di tengah 10.000 puncak, atau yang bernama air terjun jatuh 3.000 kaki? Pa! Kamu bodoh buta. Berhenti menjadi begitu misterius di sini. Kalian berdua serang dia dan bunuh dia. Mabuk, aku memandang pedangku di bawah cahaya lampu, bermimpi tentang jenderang perang di barak. Mati di tanganku adalah kehormatanmu. Ling Yunlong, dia sebenarnya seorang master pedang. Teknik pedang ini ganas dan tak tertandingi namun sangat elegan. Benar-benar tak pernah kusaksikan dalam hidupku. Ini tidak mungkin. Ling Yunlong, bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan pedang yang begitu hebat?
Sihir apa yang kau gunakan? Kau pria buta bau. Bagaimana mungkin kau memiliki keterampilan pedang yang menakutkan? Kau lebih percaya bahwa aku menggunakan sihir daripada percaya bahwa aku seorang pria buta bisa mengalahkan dua bawahanmu. Lagi pula baru saja teknik pedangku mengintegrasikan karya Shinchiji Breaking the Formation dengan sangat baik, namun kau sama sekali gagal menghargainya. Ini benar-benar membuatku kecewa. Pria buta bau. Jangan kira hanya karena kau membunuh dua bawahanku, kau bisa bersaing denganku. Aku adalah salah satu dari 12 rasi bintang menggunakan kekuatan rasi untuk menyapu dunia fana. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan teknik 69 Paths of Evil Rake Technique. Yaksha Breaks the Sea. Belum pernahkah kau melihat aliran sungai kuning yang mengalir ke langit? Melaju ke laut, tak pernah kembali? Belum pernahkah kau melihat rambut di cermin? Siang hitam seperti sutra, malam putih seperti salju? Yunlong, aku selalu mengira kau bukan orang biasa, tapi aku tidak menyangka kau begitu master yang tersembunyi dalam. Teknik pedang yang indah itu, aku belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Nona muda, babi ini adalah yang terlemah di antara 12 rasi bintang. Mengalahkannya bukanlah hal yang hebat. Mei, bagaimana kau bisa berkata begitu tentangnya? Yunlong menyelamatkan kita. Aku hanya mengatakan kebenaran. Nona muda, cari seseorang untuk menangani mayat-mayat ini. Aku ada urusan lain. Jadi aku pergi dulu. Ling Yunlong. Di mana kau berada? Nona mudaku datang untuk mengantarkan pakaian untukmu. Yunlong tampaknya tidak ada di sini. Nonek, besok Istana Bintang akan melancarkan serangan besar-besaran. Dengan hanya sedikit kekuatan itu, dia pasti ketakutan dan kabur. Istana Bintang kejam dalam metodenya. Di dunia persilatan, siapapun yang menjadi sasaran perintah bunuhnya, berakhir dengan seluruh keluarga dimusnahkan, tidak ada yang selamat. Jika dia benar-benar pergi dari manor pedang terkenal, aku hanya berharap dia selamat dan sehat. Sekarang Ling Yunlong itu, siapa tahu lubang tikus mana? Dia bersembunyi di dalamnya. Meski begitu, selama dia dapat menghindari bencana ini dan menyelamatkan nyawanya, aku akan tenang. Nonek, Anda benar-benar setia kepadanya. Anda berusaha sangat keras untuk pakaian ini, tapi dia kabur tanpa pamit. Aku melakukan semua ini tanpa mengharapkan imbalan. Selama dia dapat hidup dengan baik, itu sudah cukup. Selain itu, dia menyelamatkanku lagi kemarin. Nonek, jika pria buta itu benar-benar peduli padamu, mengapa dia tidak datang melindungimu ketika Istana Bintang menyerang besok, tapi meninggalkanmu sendirian? Bagaimanapun, Tuan Manor telah mengirim undangan pahlawan, dan banyak pahlawan dunia persilatan akan datang membantu besok. Kita tidak benar-benar membutuhkannya, seorang pria buta. Yunlong, aku berharap kita akan memiliki suatu hari untuk bertemu lagi. Hanya dia benar-benar memperlakukanku dengan baik. Temanku, 3 tahun tanpa menghunus, kamu pasti haus. Tuan Fu, Yamo dari gerbang Shenwu datang untuk membantu. Salam saya, Tuan Fu. Salam saya, Tuan Zhao. Aku telah pernah mendengar bahwa Istana Binatang tiba-tiba sangat meningkatkan kekuatannya dan menjadi lebih arogan, berani mengeluarkan perintah bunuh terhadap manor pedang terkenal.
gerbang Shenwu kami tidak akan berdiam diri. Tuan Zhao, kedatangan gerbang Shenwu benar-benar seperti pasukan surgawi turun dari langit. Dengan bantuanmu, Manor Pedang terkenal. Konfrontasi dengan Istana Bintang memperoleh lebih banyak peluang kemenangan. Hahaha. Kata tersebut adalah saudara dari Jianghu dan harus bersatu di saat krisis. Saya dengan ini menyatakan terima kasih. Hahaha. Tuan Fu, dari Tianjian Gate, Xiao Yichen telah datang sesuai janji. Kami anggota Tianjian Gate belajar ilmu pedang agar kami dapat, di saat krisis, menghunus pedang untuk membela kebenaran. Kali ini, kami pasti akan menggunakan teknik pedang tajam kami untuk membantu Anda dan memotong aura jahat Star Palace. Tuan Xiao, kehadiran pribadi Anda adalah kehormatan terbesar untuk Famous Sword Manor. Tuan Fu, Istana Bintang telah menghantui Jianghu dengan kejahatan tak terhitung. Sekarang, mereka datang tepat ke tangan kita. Liga Darah Besi akan membuat mereka paham. Pedang keadilan itu tajam dan tidak akan menyerah. Tuan Lin, kebaikan dari Liga Darah Besi ini, bantuan di tengah kesulitan, aku, Fu, tidak akan lupa. Tidak dalam hidup ini. Tuan Fu, Manor Pedang terkenal berjalan di jalan kebenaran. Bagaimana mungkin ia menderita pembantaian kejahatan? Perkumpulan Pedang Gila berdiri bersama Manor Pedang terkenal, bahu-membahu, hidup demi hidup. Terima kasih saya kepada Anda, Tuan Sun. Tuan Sun. Nona muda, dengan begitu banyak orang terbaik Jianghu berkumpul di sini, Istana Bintang tidak ada yang perlu ditakuti. Mei, katakan padaku, apakah Ling Yunlong benar-benar telah pergi? Dia hanyalah lumpur, orang buta malang yang terlalu lemah untuk disangga. Mendengar keburukan Istana Bintang, bagaimana mungkin ia berani tetap di sisi Anda? Syukurlah. Ling Yunlong? Tuan Fu, Ling Yunlong telah datang untuk meminjamkan pedangnya. Apakah saya mendengar itu dengan benar? Seorang pria buta datang untuk menawarkan bantuan? Bodoh buta kecil, bisakah kau bahkan melihat di mana pembunuh Istana Bintang berdiri? Bagaimana jika kau terbukti tak berguna dan kami harus buang tenaga melindungimu? Konyol. Kau hampir tidak bisa berjalan tanpa tersandung, namun kau mengoceh tentang meminjamkan pedangmu. Pasti hanya lelucon. Sungguh lucu. Nak, jangan kehilangan akal sehatmu. Ini bukan pertengkaran sepele. Ini secara hidup ritual magi. Perhitungan dengan Istana Bintang. Bukan apa susah utus pria buta. Cari sudut. Jangan terlihat. Hindari rasa malu dirimu. Liga Darah Besi hanya berdiri bersama yang kuat. Pria buta tak berharga. Beraninya ia berdiri di antara kita. Kau masih di sini, bodoh buta sialan. Kupikir kau sudah lama kabur. 80.000 liga. Dan lebih lagi. Ling Yunlong, kau tidak pernah pergi? 3 tahun lalu pertunangan diikrarkan antara kita. Aku tidak pernah sekalipun menganggap sumpah itu serius. Tapi hari ini, aku akan menjadikanmu istriku. Menikahi nyonya muda kami? Kau buta sialan, nyonya muda kasihan padamu. Membiarkanmu jadi penjaga malam selama 3 tahun. Dan sekarang kau mengeluarkan tangan padanya. Apakah kau benar-benar mengira kau termasuk dalam Famous Sword Manor? Apa? Seorang penjaga malam yang buta pula? Bertunangan dengan Fu Qingqiu, permata dari Famous Sword Manor? Qingqiu adalah mutiara di telapak tangan Tuan Fu. Tuan Fu, bagaimana bisa kau janjikan Qingqiu kepada pria cacat seperti itu? Apakah kau tidak melemparkan kebahagiaannya, seluruh hidupnya, ke dalam lumpur? Seorang penjaga malam buta, tanpa keterampilan bela diri atau wajah yang layak, menikahi Fu Qingqiu, kecerdasan yang lahir dari tutun surga. Ini adalah penghinaan terhadap alam itu sendiri. Surga tidak akan menerimanya. Kata menginginkan bulu putih angsa. Absurd. Sekutu terhormat. 3 tahun lalu, putriku Fu Qingqiu disergap oleh macan, monyet, dan anjing. 3 master dari Star Palace. Luka parah, dia melompat ke laut untuk melarikan diri.
Ling Yunlong, yang menemukannya runtuh di tepi sungai. Dan dengan demikian, hidup Xing Qiu terselamatkan. Untuk membayar hutang ini, Xing Qiu memilih untuk menikahinya atas kehendaknya sendiri. Meski matanya gelap, hatinya memegang kode ksatria. Dia, penjaga malam buta sialan, dan dia berani berbicara tentang kode ksatria bersama kita. Meski aku buta, hatiku tidak. Aku bertanya kepada kalian, ksatria, apa itu ksatria? Seorang kesatria adalah yang memiliki keterampilan bela diri tiada tanding, nama yang mengguncang Jianghu. Hanya pria seperti itu yang boleh menyandang gelar. Kau pria buta, orang cacat terlalu lemah untuk mengikat ayam. Di Jianghu ini di mana yang kuat melahap yang lemah, kau hanyalah semut di bawah tumit. Dan kau berani mengoceh tentang satria. Sikap sombongnya sulit dipercaya. Seorang ksatria harus berasal dari sekte benar, memiliki kedudukan mulia, dan memiliki silsilah terhormat. Baru kemudian dia dapat memimpin jalan benar. Kau hanyalah penjaga buta, hidup dengan uang sedikit. Tidak ada sekte, tidak ada sekolah, rendahan, tidak berharga. Kata ksatria adalah suci. Itu bukan milikmu untuk dinodai. Di Jianghu, seorang ksatria dapat merealis kuah, memerintah 1000 pedang dengan satu kata. Lihat dirimu sendiri. Jika pedang jatuh, kau bahkan tidak bisa menghindar. Ketika kau berbicara tentang ksatria dengan kebenaran, temukan lubang, masuk ke dalamnya. Jangan perlihatkan pemandangan itu. Atau, ketika Star Palace turun, satu tebasan akan membelahmu menjadi 2. Dengan demikian, ksatria menuntut genggaman besi dan kekuatan dahsyat untuk mendukungnya. Anda seorang buta tanpa kekuatan untuk dibanggakan. Bahkan dalam persembunyian, Anda akan menjadi beban. Apalah hak Anda untuk berbicara kepada kami tentang kodeks Xia. Anda menodai kata itu sendiri. Sekutu yang terhormat, jangan meremehkan Ling Yunlong. Meski matanya buta, dia bukan sampah tak berguna yang Anda kira. Kemarin saja, dia menghadapi 12 konstelasi si babi sendirian tanpa sebersih ketakutan. Dan membunuhnya. Hah! Nyonya Fu, jika seorang buta bisa menjadi pahlawan, maka aku, Zhao Meng, aku bisa memetik bintang dari langit. Seorang buta mengalahkan pembunuh ulung Istana Bintang. Siapa yang akan percaya? Mungkin lidah si buta lebih tajam daripada pedangnya. Beberapa kata manis. Dan Nyonya Fu tak bisa lagi membedakan benar dari salah. Bukan begitu. Yunlong layak. Apa gunanya hati Xia? Itu hanya menciptakan mayat-mayat. Dengan Decreed Constellation, Kami menyapu dunia fana. Fu Zenshan, kau telah melampaui dirimu sendiri. Banyak anjing dipanggil ke sisimu. 12 konstelasi, kuda dan sapi. Liga Darah Besi, Gerbang Shenwu, Persetuan Pedang Gila, Gerbang Tianjian, yang bagus. Estes Monster rumput lagi satu jari. Istana Bintang berterima kasih. Bodoh yang angkuh. Istana Bintang telah tumbuh terlalu berani untuk melontarkan penghinaan di hadapan kami, para elit Jianghu. Kau sarang cacing jahat, berani mengucapkan omong kosong muluk itu? Aku, Sun Yidao, telah mengembara di Jianghu ini selama puluhan tahun. Tapi belum pernah aku bertemu seseorang yang begitu buta akan ketinggian langit dan luasnya bumi. Kawanan babi, hari ini kalian semua akan mati di sini. Kuda, sapi. Di Istana Bintang, kalian peringkat kedua dan ketujuh. Dan kalian berdua berani menyapu semua pahlawan yang berkumpul di sini. Mimpi yang lahir dari kegilaan. Dan kalian sekte-sekte yang disebut benar, kalian berkerumun untuk kehangatan. Mengapa Istana Bintang? Tidak memanggil sekutunya sendiri? Hayato Sato, Sekolah Pedang Terbang Surgawi, dari negara A. Aku menyapa kalian semua. Kuda, sapi. Kalian telah berkolusi dengan penjahat. Kalian binatang, lebih rendah dari babi dan anjing. Gila sampai bergaul dengan perampok, menjual tanah air untuk kemuliaan adalah tindakan di bawah babi. Kalian penjahat yang tak kenal ampun, yang mengobarkan pertumpahan darah di seantero dunia persilatan. Dan kini kau bergandengan dengan bandit, menggenggam pedang asing untuk membantai prajurit Syah Agung. Hatimu pantas ditikam. Negeri mereka dan kita, Syah Agung, terendam hutang darah, 100 keturunan tak bisa bersihkan. Dan kau berani mengikat diri pada mereka? Baik, Istana Bintang. Untuk menguasai dunia persilatan,
Kau bahkan meludahi leluhurmu sendiri. Dunia persilatan kejam. Hanya dengan bergantung pada yang kuat, ada jalan. Hayato Sato di tanah airnya adalah orang suci pedang ketiga. 100 kali lebih berharga daripada kalian orang-orang sial yang sok suci. Dengan negara A, kita memiliki kemuliaan tak terukur. Dan kekayaan tak pernah habis. Kau hanya iri. Prajurit terhormat Tisha Agung, ada pepatah kuno. Dia yang memahami zaman adalah orang yang visioner. Tunduk pada negara A Agung, dan kekayaan serta pangkat akan jadi milikmu. Tanah Syah Agung bukan tempat untukmu. Sabetan gila 8 lapis. Alangkah hebatnya sabetan gila 8 lapis, pedang gila saudara Sun megah dan luas, si sialan tak tahan menghadapinya. Pedang Sun Idao ganas, tak tertandingi. Setiap tebasan hukuman mati. 10 gerakan, dan si sialan jatuh. Si sialan ini berani menyebut diri orang suci pedang ketiga. Sabetan gila 8 lapis. Dan dia tak sanggup menghadapi satu tebasan pun. Hah, begitulah orang suci pedang ketiga yang dipuji-puji. Hayato Sato, tombak perak berpenis, cantik tapi lemah. Enak dipandang, tapi tak berguna di medan perang. Nona muda, lihat. Nona Fu, lihat. Senior San memang seorang master bela diri terbaik, membuat si celaka mundur ketakutan. Mengingat dunia bela diri besar kita, bagaimana mungkin kita takut hanya pada satu santo pedang? Sun Yidao bukan tandingan bagi si celaka. Kau seorang pria buta, tidak bisa melihat, namun berani berkomentar tentang situasi. Senior Sun jelas unggul, memukuli si celaka, hingga dia hanya bisa bertahan. Namun kau bicara omong kosong di sini, itu sangat lucu. Setelah 3 gerakan, Sun Yidao pasti akan kalah. Baik, aku sudah cukup bersenang-senang. Ingat, bisa melihatku menarik pedang adalah kehormatan seumur hidupmu. Apa? Ini adalah gaya pedang terbang langit. Bagaimana ini mungkin? Gaya pedang terbang langit ini, teknik pedang jahat macam apa ini? Si celaka ini manis dengan kekuatannya selama ini. Pukulannya, ramai kerader dari Skaprin. Bagaimana bisa begitu kuat? Awalnya aku kira si celaka ini lemah karena tidak berani bertarung. Jadi dia mengamati teknik pedang Sun Yidao, lalu menyelesaikan dengan satu pukulan. Metode dan kelicikan si celaka ini terlalu mengerikan. Senior Sun sangat kuat. Bagaimana dia tiba-tiba... Pedang si celaka ini terlalu ganas. Yunlong, bagaimana kau tahu Senior Sun akan kalah? Dengarkan. Master Fu, aku, Sun Yidao, telah mengembara di dunia bela diri setengah hidupku. Membanggakan keterampilan pedangku yang unggul. Tetapi tidak pernah menyangka di depan santo pedang dari negara A ini menjadi begitu lemah. Kak Sun, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Si celaka ini penuh trik. Dan serangannya terlalu kejam. Kau yang unggul sebelumnya sudah menunjukkan keperkasaan teknik pedang Syah besar. Kekalahan hari ini bukan karena kurangnya keterampilan. Masih membual di sana? Kalian yang disebut master, di depan santo pedang besar negara A, hanyalah orang lemah tak berharga. Biasanya, satu persatu, kalian mengaku sebagai sekte benar, bertindak perkasa di dunia bela diri. Tetapi ketika menghadapi master sejati, kalian bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan. Berlutut dan minta ampun dengan cepat. Mungkin Tuan Sato akan mengampuni nyawa anjing kalian. Awalnya aku kira Syah besar memiliki banyak bakat, pahlawan tak tertandingi. Hei, tidak pernah menyangka, di bawah gaya pedang terbang langitku, kalian semua hanyalah semut yang bisa dihancurkan dengan tangan. Rapuh seperti bulu. Siapa semut itu? Hanya pedang sekte Tianjian yang tahu. Saudara Xiao. Bahkan Master Xiao pun tak mampu menandingi. Pedang satu Hayato, tak ada yang bisa menahannya di sini. Pelas Xingsu bersekutu dengan negara A, bela Yunjian. Hari ini mungkin akan binasa. Berlututlah di hadapanku, dan aku akan mengampunimu. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati, lalu hancurkan ilmu bela dirimu, dan menyerahlah kepada negara E yang agung. Jadilah anjing untuk negara E yang agung.
Tuan Satu perkasa dan kuat, dunia persilatan Grecia di hadapanmu memang seperti semut. Aku akan menghancurkan ilmu bela diriku. Aku rela melayanimu dengan setia. Bahkan sebagai binatang, aku tak akan ragu. Xiao Yichen, pengkhianat tak tahu malu. Di saat kritis untuk bertahan hidup, kau malah melakukan hal-hal yang tak berperi kemanusiaan. Bagaimana kau bisa menghadapi leluhur sekte Tianjian? Master Xiao, kau mengkhianati Grecia hanya untuk hidup. Perilaku seperti itu, apa bedanya dengan sampah peles Qingsu? Sungguh penampilan bisa menipu. Biasanya berpura-pura saleh dan bermartabat. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, wajah aslimu terlihat. Orang-orang seperti itu tak pantas disebut sekte saleh. Itu aib bagi Grecia. Kalian bodoh. Tuan Satu bisa melenyapkan kalian semua tanpa usaha sama sekali. Kebanggaan yang menggelikan dan keadilan yang disebut-sebut, yang kau pegang teguh, tak ada artinya. Tidak tahu berterima kasih. Aku akan menghancurkan ilmu bela diriku. Berlutut dan jadilah anjing untuk negara E. Untuk bertahan hidup. Prajurit Grecia lebih memilih mati dengan hormat daripada hidup dalam aib. Maik perperkauan our tante. Jangan bicara tentang kesatriaan dunia persilatan. Bertarung bersama, hancurkan Mirkan, menjadi berkeping-keping. Bahkan jika kalian semua menyerang bersama, kalian tetap tak bisa menandinginya. Yun Long, tidak peduli apapun, aku akan hidup atau mati bersama Villa Mingjian. Pergilah cepat, sejauh mungkin. Sudah kukatakan untuk berlutut, tapi kau masih menolak. Sekarang kau tahu betapa kuatnya Tuan Satu. Hahaha. Jika engkau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya? Sekelompok orang bodoh yang terlalu percaya diri. Apakah kau rela menjadi anjing negara A yang agungku? Segara hanya pantas menjadi anjing Daxiaku. Maukah kau menjadi anjing negara A agungku? Maukah kau menjadi anjing negara A agungku? Aku mau. Karena kau menjadi anjing, hancurkan seni bela dirimu dan berlutut. Tuan, aku sudah menghancurkan seni bela diriku. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Lin Xingzhi, bukankah dulu kau cukup berani? Sekarang mengapa tidak bisa bicara dengan jelas? Pandailah seperti aku dan berlutut lebih awal, dan kau tidak perlu kehilangan muka begitu banyak. Aku adalah anjing negara A agung. Dengan negara E menyerang, kita gagal menahan musuh. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan punya muka untuk bertemu nenek moyang kita. Satu Hayato, jika kau ingin membunuh, bunuh aku dulu. Daxia punya anjing yang mengibas-ngibaskan ekor, dan laki-laki yang tegak berdiri. Negara A tidak akan pernah bisa menaklukkan Daxia. Bagus, aku akan mencincang tulang tua ini dulu untuk mematahkan tulang punggung Daxia. Kau berani melukai ayahku. Aku akan mati bersamamu. Gadis bunga. Gadis bunga Daxia sungguh cantik. Setelah aku membunuh semua orang, aku akan menikmatimu dengan baik. Dia adalah istriku. Perkataan yang baru saja kau ucapkan itu. Bahkan Dewi Matahari tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku bilang begitu. Gadis bunga Daxiamu telah jatuh ke titik di mana orang buta bodoh harus maju. Kemampuan bertarung laki-laki Daxiamu sangat kecil, bahkan lebih buruk dari anjing. Ling Yunlong, dengan pantat butamu itu, berani kau menentang Tuan Satu? Tuan Satu menyukai istrimu. Adalah kehormatan bagimu. Benar, Tuan Satu tak terkalahkan, bahkan ahli seperti kami. Telan seni bela diri kami hancur. Jika engkau tidak ingin mati, cepat suruh istrimu datang melayani Tuan Satu. Jika dia melayani Tuan Satu dengan baik, dia akan secara alami mengampuni Villa Mingjian. Ling Yunlong, kau hanya orang buta. Bagaimana kau bisa melawan bajingan ini? Kau, Villa Mingjian sudah tidak bisa melindungimu lagi. Pergi cepat. Penjaga buta,
Sekarang bencana sudah di depan mata, kau masih bicara omong kosong di sini. Apakah kau harus membuat nona muda terbunuh? Satu Hayato, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bukan istrinya. Aku tidak ada hubungan dengan dia. Jika kau melepaskannya, aku akan. Sebagai pria sejati Daxia, pilihannya adalah musuh atau aku. Jika aku harus mengkhianati istriku untuk bertahan hidup, apa bedanya dengan dua anjing pengecut itu? Orang buta, siapa yang kau sebut anjing pengecut? Jika aku anjing, maka istrimu adalah betina. Tuan Sato, dia memukulku. Orang buta gegabah ini memukul anjingmu. Bajingan. Untuk memukul anjing, kau harus lihat tuannya. Kupikir kau tidak menganggap serius Santo Pedang Ketiga negaraku. Adik, kau cacat namun tekun, sungguh mengagumkan. Bajingan ini terlalu kuat. Kau harus pergi sekarang. Jangan sia-siakan hidupmu untuk hal sia-sia. Selama Bukit Hijau tetap ada, akan kekurangan kayu bakar. Adik pergi cepat. Kau pikir kau masih bisa kabur? Jian Manor. Hari ini seekor lalat pun tak bisa keluar. Tuan Sato, simpan tenagamu untuk perlahan-lahan menikmati para gadis muda dari Great Xia. Orang buta sialan ini, serahkan dia kepada kami, Singshu Palace. Baik, siksa orang buta sombong ini dengan sepenuhnya. Aku ingin semua orang tahu apa yang akan terjadi jika mereka melanggar perintah negaraku. Tuan tenang saja. Orstein, aku akan membuat orang buta ini berharap dia masih hidup, tapi tak bisa mati. Orang buta, engkau punya sedikit keberanian, tapi kau bodoh tanpa menyadarinya. Hari ini hidupmu berakhir di sini. Yunlong, pergi cepat. Uma peringkat ke-7 di Singshu Palace. Dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kau pergi cepat, Yunlong. Aku mohon padamu. Jika aku pergi, apa yang akan terjadi padamu? Bagaimana dengan Mingjian Manor? Terlebih lagi, setiap jengkal tanah bernilai darah. Sebagai pria dari Great Xia, secara alami kita harus mencambuk tengkorak Wo dan mengisi tenggorokan pencuri dengan darah. Nona, orang buta yang bernama Ling ini udah gila karena takut. Dia tidak layak diperhatikanmu, tidak pernah layak. Dalam perjalanan kita ini, jalan menuju alam baka tak akan sepi. Hanya tak menyangka bahwa yang menemani kita ke alam baka ternyata adalah penjaga malam buta. Ade, untuk Nona Fu, datang orang Great Xia, mengetahui kematian pasti, kau hadapi dengan tenang, dengan maju heroik, sudah lebih kuat daripada anjing-anjing ini 1000 kali lipat. Semuanya tenang saja. Aku tak akan pernah membiarkan perampok yang berani menginjak tanah Great Xia pergi hidup-hidup. Mereka yang terbaring di tanah, dua dari mereka mengatakan hal-hal 100 kali lebih indah daripada milikmu. Sekarang, bukankah mereka masih menjadi anjing? Itu dari sain pedang ketiga negara, Ketika pisaiku dilakukan di lehermu, kau ingin melihat apakah engkau pasti memiliki ketangguhan ini? Aku menggunakan puisi Tang dan Song dalam pedangku. Apakah engkau ingin menghadapi pedangku yang mendinginkan 19 benua? Atau tidak hancurkan Lulan, tak pernah kembali? Orang buta menggunakan puisi Tang dan Song dalam pedang. Engkau membawa ke langit, benar-benar mencari maut. Yunlong, mengapa kau memegang pedang berkarat? Pedang berkarat dan rusak, bagaimana bisa melawan pisau baja tempar ratusan kali Wuma? Nona, pedang rusak orang buta sialan ini tak bisa menahan banyak gerakan. Saat mereka tidak waspada, kau cepat bawa Tuan Manor dan kabur. Teknik delapan Singxiu, kau hendak karang dan pasir liat. Yunlong, hati-hati. Melalui 100 pertempuran di Pasir Kuning, Zirah tertembus. Tak hancurkan Lulan, takkan pulang. Adik kecil ini ternyata melukai Wuma, yang peringkat ke-7 dalam peringkat kekuatan istana Singshu. Luar biasa, luar biasa. Keterampilan Tuan Muda Ling jauh di atas kita semua. Apa aku bermimpi? Yunlong, aku benar-benar tidak salah menilai. Oh, semuanya, diam. Aku tidak hati-hati tadi, dan tidak menghindar. Semuanya buka mata lebar-lebar. Dalam 10 gerakan, aku akan potong orang buta ini jadi daging cincang. Lawan aku. Kau tidak punya kekuatan untuk itu. Bunuh satu dalam 10 langkah. Berjalan 1000 mil tanpa meninggalkan jejak.
Nampak menggunakan puisi tang dan song dalam pedang cukup mengesankan. Apa? Mau belajar? Jika kau tidak bersekongkol dengan negara A dan mengkhianati negara, aku tidak akan keberatan mengajarimu. Apa aku mendengar benar? Kau orang buta sekarat? Ternyata mau mengajar istana Xingshu. Tuan Wuma teknik pedang? Orang sekarat ini? Bagaimana bisa begitu angkuh? Tepat. Kasih kau seinci, dan kau berani ambil semil. Tuan Wuma tanya tentang teknik pedangmu, itu hanya menyayangimu. Di saat berikutnya Tuan Wuma akan bunuh kau dengan satu tebasan. Hahaha. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa mengajar Wuma teknik pisau adalah santo pedang dari negara A besar, Tuan Satu. Hahaha. Wuma, berhenti main-main dengan orang ini. Laki. Potong tangan dan kakinya, ikat istrinya dan bawa ke sini. Cepat untuk tuan ini, untuk bersenang-senang. Ayah, pertandingan ini, siapa sebenarnya yang menang? Wuma dan Ling Yunlong, keduanya sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa bilang siapa yang menang. Hahaha. Santo pedang ketiga negara A punya mata tajam dengan kekuatan luar biasa. Dia bilang kau akan mati tengah malam. Bahkan Raja Neraka tidak berani menjaga kau hidup sampai fajar. Hahaha. Kau adalah anjing baik. Bagus, Mac. Terima kasih untuk pujiannya, Tuan. Wu Mei, kau dengar Tuan Satu berbicara? Berhenti bermain-main, singkirkan orang buta yang merepotkan ini. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Apa? Bagus, bagus. Baru saja, siapa yang kau katakan akan ditangani? Baru saja, siapa yang kau katakan akan ditangani? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ini adalah anggota ketujuh dari Istana Bintang kami. Bagaimana mungkin orang buta sepertimu bisa menebas lehernya dengan satu tebasan pedang? Coba datang ke sini, dan kau akan tahu. Ayah, apakah kau melihat itu? Yunlong, dia sangat hebat. Ya, sungguh pahlawan muncul dari yang muda. Tidak heran Nona Fu bertekad menikahi Tuan Muda Ling. Dia sudah tahu ilmu pedang Tuan Muda Ling itu paling hebat dan tak tertandingi. Hahaha. Ya, dia kalau ada berbohong kepada kami, karena sejak kita dulu menilai dari penampilannya, dan hal sekali tidak spare. Hanya sedikit keberuntungan. Hanya Dairo aku harus mengalahkan. Peringkat ketujuh, Uma dari Istana Bintang. Peringkat kedua, Chow Niu. Dan santo pedang ketiga negara A, Tuan Satu masih di sini. Benar. Masih ada dua. Master tak tertandingi di sini. Tidak peduli sekeras apa kau berusaha, kau tidak bisa mengubah keadaan. Kalian benar-benar punya mata. Pantas aku anggap kalian sebagai anjing. Tuan Satu tidak salah. Kau hanya dapat keberuntungan bodoh. Wama hanya meremehkan dan ceroboh. Bangsat buta berakhir di sini mati. Nona, lihat. Ketika bertemu ahli sejati, orang buta ini terbuka jati dirinya. Nona, orang bijak tahu kapan menyerah. Bujuklah nonamu dengan baik. Untuk tunduk padaku, aku bisa memberimu jasa besar. Aku Fu Qingqiu, hidup dengan jiwa Xia Agung, mati menjadi hantu Xia Agung. Lebih baik menjadi giok pecah daripada ubin utuh. Ingin aku tunduk padamu, penjajah? Mimpi saja. Bagus. Setelah orang buta ini mati, siapa lagi yang bisa melindungimu? Pada saat itu, kau akan berlutut dan melayaniku dengan patuh. Bangsat buta, kau pandai membaca puisi, kenapa tidak membacanya sekarang? Begitu ingin pergi ke neraka dan menemui Wuma, aku akan kabulkan keinginanmu. Jangan terlalu sombong. Sungguh hebat ilmu pedangnya. Angkutnya bagus Melon. Bagus. Datang bagai petarung menenangkan amukannya. Berhenti bagai laut tenang. Bagus. Bagus. Kamu, anak, telah berpura-pura bodoh untuk mengecoh. Aku tidak pernah bilang aku buruk. Dan aku selalu menekankan bahwa aku kuat. Hanya saja kamu tidak percaya. Kamu juga dari Great Xia. Daripada menjadi orang yang baik, kebenaran sederhana seperti ini, tidakkah kamu mengerti? Kamu juga tahu apa artinya menjadi raja pemenang dan bandit yang kalah. Maka kamu harus lebih tahu bahwa kaki tangan sepertimu, meskipun masih hidup, sudah mati. Tuan Satu, selamatkan aku. Negara kita yang besar hanya menerima anjing yang berguna. Kamu sudah setengah tidak berguna. Kamu tidak pantas hidup sama sekali. Istana Bintang penuh dengan sampah tidak berguna.
Kalian orang Gretsia semuanya semut. Bahkan orang buta tidak bisa dikalahkan. Aku, sang dewa pedang, harus bertindak sendiri. Celaka. Beraninya kau menyebut dirimu dewa pedang? Jangan kira membunuh 2 anjing memungkinkanmu menjadi sombong di hadapanku, sang dewa pedang. Kalian orang Gretsia, di hadapan kami para ahli, semuanya babi untuk disembelih. Semuanya hanya cari yang bisa menghancurkan semut. Sudah bicara. Apakah kamu ingin menghadapi mengapa pria tidak membawa kait wu? Atau 5 benua berguncang dengan angin dan petir? Bastard buta, kau masih berani tidak hormat di hadapan Tuan Sato? Hari ini, jika kamu tidak ingin istana pedang terkenal dipenuhi mayat, maka menyerahlah cepat. Tepat. Kamu bodoh buta, berlutut dan jadi anjing sekarang. Kalian orang mungkin masih menyelamatkan nyawa kalian. Jika kamu tetap keras kepala, dan menentang Dewa Pedang Satu, istana pedang terkenalmu tidak akan meninggalkan siapapun hidup. 2 anjing pengecut, berani membantu musuh, menggonggong liar. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Tuan Muda Ling, jangan biarkan 2 anjing mempengaruhi hati pedangmu. Aku percaya kamu pasti akan membunuh iblis. Energi pedang yang kuat sekali. Ini adalah kekuatan sejati dari Santo Pedang. Ini dibandingkan dengan Wuma dan Chonyu dari rasi bintang, ya beradal tingkat yang sama. Aku takut ini situasi genting. Sialan. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Hidup Tuan Sato. Kau si buta bodoh, dengan cahayamu yang lemah, berani bersaing dengan matahari dan bulan. Ini benar-benar menggelikan. Santo Pedang melampaui apa yang kalian semut. Dapat bayangkan. Sekarang, bukankah kau menyesali tidak menyerah kepada Tuan Sato lebih awal? Sayangnya, sudah terlambat bagimu. Ayah, pikirkan sesuatu cepat. Yunlong mungkin dalam bahaya. Nona, bahkan kau bisa melihatnya, pria buta itu ditakdirkan kalah. Apa yang bisa dia lakukan? Lebih baik kau pikirkan cara menghadapi kemarahan Sato. Mungkinkah surga menghendaki kehancuran Mingjian Manor? Tidak, Yunlong belum kalah. Jika Sato Hayato benar-benar sekuat yang dia klaim, dia sudah bertindak. Hahaha, kau percaya pria buta ini bisa mengalahkan Tuan Sato? Lebih baik kau percaya babi bisa memanjat pohon. Hahaha. Daripada mempercayai pria buta ini menyelamatkanmu, sebaiknya kau mandi bersih dan hangatkan tempat tidur menunggu Tuan Sato untuk memberkatimu. Hahaha. Xiao, kau tidak tahu malu. Jika Yunlong menang, lalu apa? Ling yang buta, lupakan tentang menang. Jika dia bahkan bisa bertahan, satu gerakan dari Tuan Sato, aku akan makan drum ini. Nona, karena kau sangat menginginkan kematiannya, aku pun Santo Pedang akan mengabulkannya. Yunlong, hindari cepat. Ini adalah Manjang Hong. Ya, bunuh semua penjajah, kembalikan sungai dan gunung kita. Manjang Hong. Manjang Hong menggunakan puisi dalam permainan pedang untuk menghajar bajak laut. Bagus teknik pedang ini. Bagus, sangat bagus. Manjang Hong Masakalue membunuh mereka yang menyerang syaraya kita. Itu membantai mereka yang mengganggu syaraya kita. Ling Yunlong, kau benar-benar telah melampiaskan amarah untuk dunia bela diri syaraya kita. Bagus. Aku telah memegang pedang setengah hidupku, tapi belum pernah melihat permainan pedang yang begitu elegan dan garang. Dulu Marsekal Yue menantang Liang Wang dengan tombaknya. Hari ini, Tuan Muda Ling membasmi setan dengan pedangnya. Inilah warisan bela diri dahsyat kami. Inilah takdir bela diri dahsyat kami. Kurang ajar. Apa kalian semua buta? Tidakkah kalian melihat bahwa Tuan Sato sengaja membiarkan orang buta ini? Sengaja membiarkan? Tanya Tuan anjingmu, apakah dia sengaja membiarkannya tadi? Ada perlunya bertanya. Selain Tuan Sato sengaja memberikan satu gerakan kepada si bodoh buta ini, tidak ada kemungkinan lain. Entah dia menahan diri atau tidak, Yunlong sudah menahan satu gerakan dari Tuan anjingmu. Menurut taruhan, Xiao, makanlah drum itu. Makan apa? Fu Qingqiu, kau hanyalah mainan yang Tuan Sato sukai secara tiba-tiba. Aku bahkan tidak akan bicara denganmu. Sato Hayato, penampilanmu yang ketakutan. Dan bingung tadi, aku cukup puas. Tapi, 2 anjing yang kau pelihara, aku benar-benar tidak suka mereka, terutama yang bernama Xiao. Oh, lalu bagaimana? Karena kau begitu suka menjadi anjing, untuk gerakan berikutnya, jika kau kalah padaku, maka biarkan yang baru kau dapatkan. 2 anjing.
berlutut, dan meminta maaf kepada tunangan saya, menggonggong seperti anjing. Bagaimana? Dia Xiao Yichen ingkar janji pada taruhan. Apa hubungannya dengan aku? Kau orang buta sialan. Aku marah sekali. Bukankah kau baru saja membanggakan bahwa tuan anjingmu tak terkalahkan? Mengapa kau tidak berani bertaruh? Tuan Sato, aku menjadi anjingmu. Jika aku berlutut kepada orang lain, bukankah itu akan mempermalukanmu? Kau jangan setuju dengan ini. Kau diam. Kau hanyalah dua anjing liar yang kau ambil di Dacia. Untuk dijadikan taruhanku, sudah cukup kemuliaan bagimu, Xiao Yichen, untuk membawa kehormatan bagi leluhurmu. Anak Pusat, si bodoh buta, kau telah berhasil membuatku marah. Kilat naga terbang. Kau melukai Santo Pedang Ketiga Negara E. Tidak hanya akan melukaimu, tetapi juga akan membunuhmu. Tidak mungkin. Aku, Santo Pedang Ketiga Negara E, tidak akan dikalahkan. Kilat naga 9 kepala. Jangan sia-siakan masa mudamu sampai rambutmu memutih hanya untuk menyesal sia-sia. Tuan Sato, ini... Yunlong, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sato, kamu sekarang sudah tidak punya peluang menang. Sekarang, suruh dua anjingmu berlutut kepada tunanganku. Dan minta maaf. Bajingan buta. Tuan Sato menunjukkan belas kasihan, itulah mengapa kau masih hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Dan siapa bilang Fu Qingqiu adalah tunanganmu? Dia hanyalah anjingnya Tuan Sato. Ribut. Berlututlah. Tidak baik. Ayah, ada apa? Gaya pedang terbang surga negara A memiliki jurus membunuh yang mematikan. Kilatan naga melayang surga dengan kekuatan tak terbatas. Semua yang melihatnya mati. Untuk melaksanakan jurus ini, seseorang harus membayar dengan nyawanya. Semua yang melihatnya mati. Ini bukan teknik pedang manusia biasa. Ini dapat membunuh naga dan membunuh dewa. Yunlong, cepat bunuh dia. Dia tidak sesuai dengan Ling Yunlong, bertindak cepat atau akan terlambat? Tentu tidak. Kemampuan pedang Yunlong telah mencapai puncak. Dia pasti yakin akan kemenangan. Talentnya paman besar sekte Shen Wuku dan lebih dari selusin master senior mati di bawah jurus ini, kilatan naga melayang surga. Dikatakan bahwa Ira Wanchans pernah melihat kilatan naga melayang surga yang sebenarnya. Karena semua yang pernah melihatnya mati. Apa? Hahaha. Surga menghancurkan orang-orang yang pertama-tama dibuat gila. Kau akan binasa hari ini. Hahaha. Bajingan buta. Mari lihat bagaimana kau menghalangi ini. Jurus Tuan Sato. Mungkinkah si celaka ini masih hidup? Karena aku sedikit tertarik pada kilatan naga melayang surga. Lalu pergi ke neraka. Tidak baik. Sato sekarang, baik dalam kecepatan maupun kekuatan, telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat ditahan manusia. Aib Jingkang masih belum terbalas. Kapan kebencian menteri akan padam? Kendarai kereta untuk menembus pegunungan Helan, dengan ambisi berpesta memakan daging barbar, tertawa dan minum darah Xiongnu. Tunggu untuk memulai kembali, reklamasi tanah yang hilang, dan hadapi istana kekaisaran. Bagus. Nona, si bajingan itu kalah. Yunlong hebat. Kita menang. Sejak zaman dahulu, pahlawan muncul dari kalangan muda. Ling Xiaoxia, ilmu pedangmu luar biasa, membuat Sun benar-benar kagum. Mingjian Manor benar-benar layak menjadi kediaman pedang terbaik di dunia. Benar-benar tempat dengan bakat tersembunyi. Acara hari ini, Sri Ente Mangkut Stirdoy. Hahaha, Tuan Zhao, bukankah kau bilang ini anjing bernama Sato di luar kemampuan manusia?
Semua ini salahku karena buta. Aku merantau ke ilmu bela diri Ling Shaoxia tak tertandingi. Hahaha. Berbicara tentang itu, tetap Tuan Fu yang memiliki pandangan jauh untuk merekrut Ling Shaoxia, seorang pahlawan muda seperti itu. Sepertinya pemimpin aliansi seni bela diri berikutnya pasti akan menjadi Tuan Manor. Benar, Tuan Fu. Baik Anda maupun Ling Shaoxia menjadi pemimpin aliansi seni bela diri, Sekte Shen Wuku yang pertama mendukung, tanpa ragu-ragu. Kalian berdua memujiku, kemampuanku. Bukan 1/10.000 dari Ling Shaoxia. Kalian semua memujiku berlebihan. Siapa yang menyuruh kalian berdua pergi? Ling Shaoxia, kami salah. Tolong maafkan kami. Di masa depan, aliansi darah besi akan berada di bawah perintahmu. Anggap saja aku seperti kentut, dan biarkan aku pergi. Apakah kau pikir kau masih punya cara untuk hidup? Baik, harus dibunuhnya. Pengkhianat-pengkhianat yang menjual negara ini pantas dibunuh oleh semua orang. Pengkhianat seperti tikus dibunuh seketika oleh Ling Shaoxia dengan satu pedang. Anggap saja kalian berguna. Tuan Fu, aku dengar bahwa Nona Fu dan Ling Shaoxia memiliki pertunangan. Aku ingin tahu apa undangan akan dikirim. Kita minum untuk pernikahan? Kediaman pedang terkenal telah mendapatkan menantu seperti pahlawan muda Ling untuk membantu di masa depan. Ketika kalian berhasil di dunia persilatan, jangan lupakan kami, saudara-saudara. Mengapa kita tidak menyambut hari ini daripada memilih tanggal? Mari minum hari ini, dan kemudian turun gunung, baik? Baik. Ya, itu akan menjadi kebahagiaan ganda. Malam ini kita minum sampai terjatuh. Pahlawan muda Ling tak tertandingi dalam seni bela diri dan keadilannya tak terbatas. Aku tahu kebodohanku sendiri. Aku tahu aku bodoh. Manor pedang mungkin tak layak. Yunlong, apakah kau akan meremehkanku? Karena aku bodoh dan lemah dalam seni bela diri? Dari awal hingga akhir, kau tak pernah meremehkanku karena aku buta. Jadi bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Bukankah itu perasaan saling mencintai? Yang abadi? Panggil seseorang. Sebarkan undangan pernikahan seluas-luasnya. 3 hari lagi, undang semua orang terhormat ke Manor Pedang untuk menyaksikan keanggunan pengantin pria. Terima kasih Tuan Manor atas persetujuan Anda. Nona, walaupun seni bela diri Tuan Modeling tiada tanding, dia tetap buta. Jika ini tersebar dan sanak saudara melihatnya, bukankah mereka akan mati ketawa? Jangan bicara omong kosong. Yunlong, jangan dengarkan omong kosong Xiao Mei. King Chu, 3 hari lagi aku akan memberimu pernikahan yang menggegerkan dunia. Salam yang mulia. Tuan Sato, bunuh semua orang di Manor Pedang dengan bersih. Yang mulia, awalnya Tuan Sato sedang membersihkan Manor Pedang. Tapi tiba-tiba penjaga malam buta muncul dan dia membunuh Tuan Sato. Apa? Buta? Pria buta itu adalah Ling Yunlong. Kakak, kau hilang selama 3 tahun tanpa jejak dan malah menjadi buta. Karena kau buta, kau seharusnya bersembunyi seperti tikus. Berani-beraninya kau membunuh pendekar pedang negara A, merusak rencanaku. Pantas mati. Di mana dia sekarang? Masih di Manor Pedang. 3 hari lagi, dia akan menikahi putri Manor Pedang, Fu Qingqiu. Ling Yunlong, dulu kau bilang tak tertarik pada kekuasaan, menyerahkan posisi Pangeran Utara, pergi tanpa pamit. Kupikir kau ingin menggunakan Manor Pedang sebagai batu loncatan untuk mengumpulkan seluruh dunia persilatan. Ling Yunlong, kau dan aku sama. Tujuan akhir kita adalah naik takhta. Pangeran Utara, Asia bakal setia dengan syarat-syarat kami. Negara kami akan mengirim master terkuat untuk membantumu naik takhta. Baik, aku setuju dengan semua syarat negara kalian. Bagus. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Chen Fei Yuan, putra Tuan Kota Jiangcheng, adalah playboy terkenal. Kau harus memberitahunya bahwa Fu Qingqiu dari Manor Pedang Jiangcheng adalah kecantikan paling unik di dunia. Seperti perintah Anda. Lapor, Ling Yunlong meminta bertemu dengan Baginda. Cepat, buka gerbang utama untuk menyambutnya. Biarkan Ling Yunlong menemui aku segera. Baik.
Ling Yunlong memberi hormat kepada Baginda. Ling Yunlong, cepatlah bangun. Ling Yunlong, kau menghilang selama 3 tahun. Kemana saja kau? Kejap aku mengirim pengawal kerajaan kemana-mana untuk mencari, tetapi tidak pernah menemukan kabar tentangmu. Matamu. Matamu. Beberapa perubahan terjadi. Mereka menjadi buta 3 tahun lalu. Dulu, jabatan Pangeran Utara seharusnya menjadi milikmu. Baginda, hatiku tidak tertarik pada kekuasaan dan kekayaan, dan aku tidak ingin melihat persaudaraan saling bunuh. Memberikannya kepada saudaraku Ling Yunxiao adalah kehendakku sendiri. Selain itu, mendiang kaisar menunjukku sebagai master perintah hukuman yang sudah merupakan anugerah kerajaan yang besar. Bagus. Kau datang menemuiku kali ini. Ada sesuatu? Melaporkan kepada Baginda. Aku memiliki 2 hal penting untuk dilaporkan kepadamu. Silakan bicara. Para petarung kuat negara A telah datang ke Si Agung kita dengan ambisi besar. Pasti ada pengkhianat di istana membantu mereka. Harap sangat berhati-hati, Baginda. Ambisi serigala negara A harus diwaspadai. Aku akan segera memerintahkan pengawal kerajaan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Hal kedua, bahwa aku dan putri dari Sword Manor, Fu Qingqiu, saling mencintai. Aku meminta restu pernikahanmu. Ketika kau melamar, aku akan memberikan mahar yang megah kepada mempelaimu. Mahkota Phoenix berbenang emas, mutiara Laut Selatan. Dengan saya biarkan seluruh dunia tahu, Jenderal Utaraku tak tertandingi di bawah langit. Terima kasih, Baginda. Xiaomei, apakah gaun pengantinku cantik? Apakah itu cantik? Cantik. Udah tahu betapa cantiknya itu. Nona, awalnya kau terlihat seperti bidadari, dan sekarang memakai gaun pengantin. Kau bahkan lebih cantik menakjubkan. Sayangnya pria buta itu tidak bisa melihatnya. Ibu, dengarkan penjelasanku. Ibu. Dikata Budina Sao, kau anak durhaka. Apakah itu berarti aku harus menyembunyikannya sampai mati? Putriku sendiri menikah turun dengan seorang vulgar, penjaga malam buta. Bukankah ini mendorong putrimu sendiri ke dalam lubang api? Ayah, macam apa engkau? Ibu, baru-baru ini dunia persilatan sangat tidak stabil. Jadi, mengenai pernikahan Qingqiu, kami tidak mengirim siapapun untuk memberitahu Anda. Tidak stabil? Walaupun tidak stabil, itu tidak berarti seorang pria buta bisa menikahi cucu perempuanku yang cantik dan menawan. Benar. Bagaimana mungkin seorang gadis dari keluarga kaya menikahi penjaga malam buta? Jika ini tersebar, di mana muka Villa Mingjian kita akan ditempatkan? Benar. Tidak peduli seberapa terampilnya dia dalam seni bela diri, dia tetap seorang penjaga malam buta. Bisakah dia memberikan mas kawin yang layak? Seperti kodok menginginkan daging angsa, dia harus kencing dan melihat dirinya sendiri. Seorang pria buta berani menyamai putri keluarga Fuku. Jika ini menyebar, orang-orang akan mati ketawa. Ibu, Yunlong dan Qingqiu sudah memiliki kontrak pernikahan. Sekarang, dia telah memasuki Villa Mingjian kita. Anda harus memberkatinya. Diam. Memang benar bahwa pria buta ini bisa menyelamatkan Qingqiu kita dulu. Dan pria buta ini juga yang menyelamatkan Villa Mingjian kita. Tapi itu tidak berarti dia bisa menikahi putri kita. Saudara tua, menurutku memberikan beberapa emas dan persediaan, dan beberapa tanah subur dan rumah bagus, udah cukup untuk membalas budi. Tuan kedua benar. Selama 3 tahun ini, kami telah menyediakan makanan dan pakaian. Segala budi besar sudah dibalas. Nenek, saya tidak akan membiarkan Anda berbicara buruk tentang Yunlong. 3 tahun lalu, dia menyelamatkanku. 3 tahun kemudian, dia menyelamatkan seluruh Villa Mingjian. Dia adalah penyelamat kita. Dia memiliki hati yang baik dan keterampilan bela diri yang luar biasa. Saya menikahi dia bukan hanya untuk membalas budi, saya benar-benar mencintainya. Qingqiu, kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Siapkah engkau tahu niat baik kami? Jika engkau menikahi pria buta ini, kau tidak akan bahagia di masa depan. Selama saya masih hidup 1 hari lagi, saya tidak akan setuju dengan ini, pernikahanmu. Apakah layak menukarkan nyonya seumur hidup untuk membalas hutang atas budi kecil seperti itu? Nona, apakah kau tahu apa arti pernikahan bagi kami wanita? Apa yang ditandakannya? Saudara tua bodoh, Qingqiu jangan ikuti ayahmu ke dalam kebodohan. Dengarkan kata-kata pamanmu
Jangan pernah menikahi. Bajingan buta yang tidak berguna. Ibu. Diam. Hari ini Chen Fei Yuan, putra Bupati Jiang Cheng, telah mengirim lamaran pernikahan ke keluarga Fu kami. Bermaksud menikahi Jing Qiu kami sebagai istrinya. Saya sudah menyetujuinya. Apa? Yang Mulia, apakah Anda menerima lamaran dari Chen Fei Yuan, putra Bupati Jiang Cheng? Ya, saya menerima lamaran dari Chen Fei Yuan, putra Bupati Jiang Cheng. Pernahkah Anda mendengar tentang 6 kata putra Bupati Jiang Cheng? Apa statusnya? Apa posisinya? Bagaimana mungkin Anda seorang penjaga malam buta yang bau dibandingkan dengan dia? Jika berbicara tentang status dan posisi, putra Bupati Jiang Cheng tidak layak untuk mengikat sepatuku. Lihatlah hal memalukan ini. Inikah calon suami yang kamu temukan untuk Jing Qiu? Tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa terima kasih. Berani mengatakan di depanku bahwa putra Bupati Jiang Cheng tidak layak mengikat sepatunya. Mengoceh kosong, hanya mencari kematian. Anda seorang penjaga buta yang hina. Berani mengatakan hal-hal seperti itu. Di depan Yang Mulia. Sekering, dia hanyalah seorang penjaga malam di Filamingjian kami. Dia adalah pelayan yang terendah. Siapakah Yang Mulia itu? Ibu pemimpin Filamingjian kami. Sujud dan beri hormat sekarang. Kecuali raja yang sekarang, tidak ada yang layak bagiku, Ling Yunlong, untuk melakukan sujud yang agung. Bajingan buta, Anda masih berani mengeluarkan kata-kata sombong? Penjaga buta, kamu tidak bodoh. Kamu tahu ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk membawa kejayaan pada leluhurmu. Jadi kamu membuat keributan, berpegang pada fakta bahwa kamu menyelamatkan cucu perempuanku dan menolak untuk melepaskannya. Karena seseorang memohon seperti pengemis, maka berikan dia beberapa keping perak untuk mengusirnya, menghindari rasa malu lebih lanjut. Bajingan buta, ini 100 tahil emas. Ambil ini dan keluarlah. Menyelamatkan nyawaku, seperti memberiku hidup baru yang tak dapat dibayar dengan uang. Nenek, saya benar-benar ingin menikahi Ling Yunlong. Saya mohon Anda setuju, Nenek. Jika Anda benar-benar menganggapku sebagai nenekmu, berdiri di sisiku, pasti aku yang akan membuat keputusan untukmu. Nenek, aku hanya akan menikahinya dalam hidup ini. Jika Anda tidak setuju, aku akan kabur bersamanya dan mengembara di dunia. Bodoh buta. Sihir macam apa yang kau berikan padanya untuk membuatnya sangat marah padaku? Apalagi yang bisa kuminta dari seorang istri? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu berkelana di dunia bersamaku. Sebaliknya, aku akan membuat seluruh istana pedang bangga padaku. Kebohongan terang-terangan. Penjaga, usir bajingan buta ini keluar. Putra pemimpin kota Jiangcheng, Tuan Muda Chen Fei Yuan telah tiba. Tuan Muda Chen telah tiba. Kunjungan Tuan Muda Chen yang mulia membawa kehormatan bagi seluruh istana pedang. Ini putri Anda yang terhormat, Fu Xingqiu. Benar-benar kecantikan yang menumbangkan kota. Seperti yang terdengar. Dan siapa ini? Dia adalah tunanganku. Tapi kami hanya punya pertunangan, belum menikah. Nyonya tua kami, bagaimana mungkin dia menikahkan putri kami dengan pria buta seperti itu? Memang, kecantikan seperti Fu Xingqiu, bagaimana mungkin dia dipasangkan dengan pria buta biasa? Tepat. Hanya keluarga bangsawan seperti Tuan Muda Chen yang layak dengan kecantikan cucuku. Nenek, Anda mencari pasangan setara status, tapi aku mencari kasih sayang timbal balik. Aku berkata, aku Fu Qingqiu hanya akan menikahi Yunlong dalam hidup ini. Putri tak tahu terima kasih. Kau menolak yang kaya dan berkuasa, dan memilih ini sebagai gantinya. Kau membuatku marah sampai mati. Nyonya tua, jangan marah. Untuk membuat pria buta merasa malu, bukankah itu sesuatu yang Tuan Muda Chen bisa capai dengan jentikan jarinya? Bawalah hadiah pertunanganku ke atas. Biarkan semua orang melihat. Hadiah pertunangan pertama adalah sepasang gelang naga dan Phoenix dari leluhur keluarga Chen, senilai 10.000 emas. Hadiah pertunangan kedua adalah mutiara malam dari Laut Selatan, senilai 100.000 emas. Ini terlalu berharga.
Hadiah pertunangan ketiga adalah sebuah giok emas dari keluarga kerajaan dulu, senilai 1 juta emas. Tuan Muda Chen tahu aku cinta Buddha, jadi dia memberiku Buddha giok emas ini. Itu benar-benar menyentuh hatiku. Hadiah pertunangan keempat adalah 1.000 hektar tanah subur dekat Jiangcheng dengan 1.000 keluarga penyewa. Cukup untuk seluruh Istana Pedang menikmati kemakmuran turun-temurun. Ya ampun, 1.000 hektar tanah subur, 1.000 keluarga penyewa, hanya Tuan Muda Chen yang punya kemurahan hati sebesar itu. Ini adalah keluarga elit sejati, warisan sejati. Pria buta, kau tidak punya keberuntungan untuk melihat hadiah pertunangan yang kusiapkan, betapa mengagumkannya mereka. Tapi kau harus mendengar apa yang mereka katakan. Ini adalah perbedaan antara keluarga bangsawan kaya dan Anda. Seperti naga sejati yang terbang di langit, dibandingkan dengan semut yang berjuang di lumpur, tidak ada perbandingannya. Dan Simon, buat ada perbandingannya. Bastard buta ini bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu Tuan Muda Chen. Tepat. Ling Yunlong, apa yang kau lihat? Putri keluarga Fu kami hanya layak untuk naga sejati seperti Tuan Muda Chen. Yang layak. Bastard buta, kau sudah lihat jurangnya. Kau harus pergi cepat. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Hadiah pertunangan yang disebut-sebut ini tidak ada apa-apanya. Apa yang ingin kuberikan pada King Q adalah mas kawin 10 mil, mahkota Phoenix emas, dan dekret pernikahan kerajaan. Mas kawin 10 mil, mahkota Phoenix emas. Apakah kau pikir Manor Pedang kami adalah rumah teh atau kedai untukmu mengoceh omong kosong? Mahkota Phoenix emas itu adalah sesuatu yang hanya putri kerajaan yang dapat gunakan. Penjaga buta berani menyebut ini. Apakah kau ingin keluarga Fu kehilangan kepala bersamamu? Yunlong, berhenti bicara omong kosong. Kata-kata yang melampaui batas, bukan untuk mengucapkan. Segera minta maaf pada Nyonya Tua. Yunlong, jangan katakan lagi. Tolong, jangan katakan lagi. Aku yakin kau bahkan belum pernah menyentuh daun emas dan melihat mahkota kertas pada patung Buddha tanah liat di kuil rusak dan mengira itu harta. Dekret pernikahan kerajaan. Bastard buta. Kau berani mengatakannya. Dengan apa? Kau tahu ke arah mana? Pintu gerbang istana terbuka. Berani melibatkan keluarga kerajaan. Punya rasa malu. Orang buta, aku tidak lihat sebelumnya betapa sombongnya kau. Hanya dengan kata-katamu, aku bisa minta ayahku menghukummu dengan eksekusi segera. Lalu, bagaimana jika aku bisa melakukannya? Baik, Tuan Muda Chen, kalian Dusain, mengapa tidak beri pria buta ini kesempatan untuk membawa hadiah pertunangan jika dia tidak bisa menandingi hadiah pertunanganmu? Manor Pedang terkenal akan memberimu, Tuan Muda Chen, penjelasan. Aku Tuan Muda hanya menikmati melihatmu anjing sok ini berjuang sia-sia. Yunlong, wali kota Jiangcheng, bukan orang yang layak kau sakiti. Jika ini terus berlanjut, bahkan aku tak bisa melindungimu. King Q, baru saja kau di depan semua orang memanggilku tunanganmu. Kemudian sebagai tunanganmu, aku akan memberimu pernikahan yang tiada tara. Dari mana kau dapatkan mahar merah 10 mil itu? Mahkota emas Phoenix dan pertunangan raja. Jangan bermimpi. Kukatakan ada, maka ada. Orang ini sungguh gila. Hanya kau. Oh, aku tak akan percaya meski kau pukuli aku sampai mati. Tubuh mulia King Q, dengan besi tua seperti ini, sungguh tak layak untuknya. Kau, orang buta bau busuk, menghancurkan Buddha giok emas yang Tuan Muda Chen berikan padaku. Gila, kau buta sekaligus gila. Lihatlah Buddha giok emas ini bernilai 1 juta emas. Kau sembrono, orang buta bau busuk. Kau sudah mencapai titik nadir. Ibu, dia hanya membuat masalah di sini. Ma, Ling Yunlong hanya bertindak impulsif, kesalahan tak disengaja. Berlutut cepat kepada nenek dan Tuan Muda Chen dan minta maaf. Jika tidak, nyawamu dalam bahaya. King Q, bukan nyawaku yang dalam bahaya, tetapi nyawa mereka lah yang dalam bahaya. Yunlong, kau telah menyebabkan bencana besar. Tuan Muda Chen bukan sekadar tokoh Jianghu, dia adalah putra wali kota Jiangcheng. Lalu apa? Raja dapat menganugerahiku pernikahan? Identitasku di luar imajinasinya. Kau penjaga malam buta, identitas apa yang kau miliki? Bisakah lebih mulia daripada identitasku sebagai wali kota Jiangcheng? Sungguh meminta mati, mencari kebinasaanmu sendiri. Rangsem, aku turut membunuhmu. Yunlong, di saat seperti ini, kau masih bicara omong kosong di sini. Kau, apa yang harus kukatakan tentangmu? Menghina Tuan Muda Chen seperti ini, kita tak boleh membiarkannya. Anak buah, pertama patahkan kaki orang buta bau busuk ini. Semuanya, patahkan. Nenek, maaf. Saya minta maaf kepada Anda atas nama Yunlong. Nama
Mohon kasihan. King Q, bangun, bangun. Jangan berlutut. Jika berlutut, seharusnya mereka yang berlutut kepada Anda. Berani sekali. Kau sangat berani. Aku adalah kepala keluarga Fu. Bagaimana mungkin aku berlutut kepada orang buta sepertimu? Berlutut kepadaku adalah kehormatanmu. Oh, seperti babi mati yang tidak takut air panas, orang buta. Aku... Tuan rumah, di luar sekelompok besar orang telah tiba, mendirikan mahar merah 10 mil, mengatakan itu hadiah pertunangan untuk nona muda. Mahar merah 10 mil, hadiah pertunangan. Dari mana para pendatang itu? Jawab kepada nenek, itu adalah pengawal kerajaan. Pengawal kerajaan adalah pengawal kerajaan. Bagaimana mungkin datang ke Jiangcheng kita? Apa kau yakin tidak salah lihat? Seragam pengawal kerajaan, khas dan mulia, aku tidak berani salah lihat. Pengawal kerajaan, itu tidak mungkin. Mengapa aku tidak menerima berita lebih dulu? King Chu, aku bilang akan memberimu pernikahan yang tiada tara, bahkan pertunangan raja. Tidak terduga, menyebabkan keributan seperti ini. Di hidup ini, aku akan membuatmu menikah dengan megah, dikagumi semua orang. Pengawal kerajaan telah tiba. Perkebunan pedang terkenal. Menyambut para tuan terhormat. Komandan pengawal kerajaan, Lord Zhao, atas perintah raja, khusus untuk Leng Yunlong dan Fu Qingqiu, untuk membentuk aliansi pernikahan, menyampaikan hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan pertama, mahkota emas Phoenix. Hadiah kedua, mutiara malam Laut Selatan. Hadiah ketiga, Suburban Longyan. 10 haryutmu tanah subur, dan 10 rumah sebagai wilayah. Hadiah keempat, buku emas kerajaan dan tablet giok. Mengangkat putri keluarga Fu di Jiangcheng, Fu Qingqiu, sebagai puan terhormat tingkat pertama. Dulu aku buta pada masa lalu dan gagal mengenali naga sejati. Keponakan tersayang, Paman, yang dari pandangan pertama padamu, aku tahu engkau bukan orang biasa. Semuanya salahku karena berbicara terlalu keras. Mohon berbesar hati. Kami menawarkan hadiah ucapan selamat. Kami menawarkan 100 tahil emas sebagai hadiah. Karena Anda sudah tahu, King Q dihormati sebagai ibu utama kehormatan, apa yang harus Anda lakukan? Seluruh keluarga Fu kami berlutut dan membungkuk kepada ibu utama kehormatan. Oh tidak, Ibu, ini tidak dapat diterima. King Q adalah junior, Anda adalah senior. Ini. Anak bodoh, Qingqiu sekarang ibu utama kehormatan. Kamu berlutut. Hormati ibu utama kehormatan. Nenek, Anda membuat saya malu seperti ini. Berdiri cepat. Tidak. Qingqiu, kamu sekarang ibu utama kehormatan. Kami harus menghormatimu. Cukup. Kamu sudah berlutut, cepat berdiri. Tidak mungkin. Semuanya palsu? Tidak mungkin. Ayahku tadi pagi minum teh dengan gubernur dan minum teh bersama. Aku tidak pernah mendengar tentang kedatangan pengawal kerajaan di Jiangcheng. Apalagi pernikahan kerajaan. Orang buta bodoh. Semua ini adalah diatur olehmu, sebuah sandiwara yang direncanakan baik. Tawadek membuat Chen Fei Yuan duduk padamu. Diam. Pernikahan kerajaan. Bagaimana bisa palsu? Aku mengerti. Justru karena ini tidak kita yang percaya. Jadi dia mengatur sandiwara ini. Menipu kalian semua orang. Chen Fei Yuan, kau mencari maut. Kau tidak bisa melibatkan keluarga Fu kami. Chen Fei Yuan, sebelumnya melihatmu sebagai putra wali kota, kami memberimu kelonggaran. Tapi sekarang kami dalam pernikahan kerajaan dengan pengawal kerajaan hadir. Apa yang kau bicarakan omong kosong di sini? Baik, tunggu sampai aku menangkap kalian dan melemparkan kalian ke penjara. Setelah satu putaran penyiksaan, aku yakin kalian akan mengaku. Penjaga, serang. Di ambang kematian, masih tidak bertobat. Komandan Luo, patahkan kedua kakinya. Ya. Kau, berani-beraninya kau. Aku adalah putra wali kota Jiangcheng. Dibandingkan dengan tuan hukuman, lalu apa? Tuan hukuman, tidak. Mustahil. Dikelahkan oleh Kaisar almarhum, menghukum di seluruh negeri. Leng Yunlong bertindak atas nama surga untuk menghukum. Kerajaan Syah Agung kami, tuan hukuman, bertindak atas nama surga untuk menghukum, berkuasa atas negeri. Ini adalah dikalahkan oleh Kaisar almarhum, memberi hidup dan mati. Kedua hanya secu, di atas 10.000, seorang tokoh besar. Untungnya, kami menarik diri tepat waktu. Jika tidak, sesaat lagi, kepala akan terpenggal. Karena sandiwara sudah dimulai, lanjutkan.
Lagi pula kau bisa mengatakan apa saja sekarang. Aku bahkan bisa mengatakan aku adalah Kaisar Giok. Kau bodoh yang tidak takut. Wah, kau beraninya. Mematahkan kedua kakimu adalah untuk membuatmu bertobat. Jika kau tetap keras kepala, ayahmu, jabatan Bupati Kota Jiangcheng, aku juga bisa merebutnya. Siapa yang begitu berani hingga merebut jabatan Bupati kotaku? Ayah, kau harus membelaku. Ayah. Siapa yang akan lakukannya? Majulah. Aku, Komandan Pengawal Kekaisaran, Luoja. Komandan, itu si bodoh tua Shuming. Kau berani menyamar sebagai dia. Penjaga, tangkap kedua penipu ini. Tangkap mereka. Keremain Raja mencabut jabatan Komandan Shuming. Belum sempat mengumumkannya ke dunia. Tanpa maklumat yang disegel dengan Cap Giok, itu tidak dapat dipercaya. Ayah, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Aku ingin mereka mati. Aku ingin mereka semua mati di depan mataku. Chen Hongyuan, buka lebar matamu yang tolol dan lihat baik-baik. Apa ini? Token hukuman. Kau adalah utusan hukuman. Yang baik di dunia diberi imbalan, yang jahat dihukum. Aku bertindak atas nama surga untuk menghukum. Ayah, kau adalah Bupati Kota Jiangcheng. Bagaimana kau bisa berlutut? Diam, anak durhaka. Tuan hukuman, aku gagal mengenali keagungan. Mohon kasihanilah, tuanku. Anakku belum dewasa. Mohon kasihanilah. Selamatkan nyawanya. Ayah, dia si bodoh buta. Bagaimana mungkin dia adalah tuan hukuman? Bahkan jika dia, lalu apa? Kau adalah Bupati Kota Jiangcheng. Diam, anak durhaka. Kau tidak mengerti apa yang diwakili oleh token hukuman. Selama token hukuman ada di tangannya, dia adalah tuan hukuman. Frasa hukum untuk surga. Kau tidak mengerti? Atas nama surga untuk menghukum. Tuan, aku salah. Selamatkan nyawaku. Tuan, aku rela menyumbangkan seluruh harta keluargaku kepada negara. Tolong kasihani Tuan. Dan selamatkan nyawa anakku. Bahkan wali kota Lianjiang harus berlutut dan bersujud. Tuan hukuman ini benar-benar memiliki status yang mulia. Untungnya, aku tidak keras kepala berdebat tadi. Jika tidak, Kirani yang akan berlutut sampai kaki berdarah. Konon wali kota itu, wedikan teguasan dan posisi tinggi, menguasai segalanya, dan mandate sedap Ling Yunlong. Dia bahkan tidak berharga seperti semut. Dia dapat memerintahkan pengawal kekaisaran karena dia memiliki dekret hukuman dari almarhum kaisar. Orang seperti itu di luar jangkauan kita. 30 tahun di dunia persilatan. Hanya hari ini aku menyadari apa kekuatan sejati itu. Yunlong, apa yang kau katakan tentang berada di atas semua orang benar-benar dapat membuat yang berkuasa bersujud? Kakak ipar, Xiaomei telah menyinggungmu sebelumnya, berkali-kali. Tolong jangan disimpan di hati. Bicaralah lebih sedikit di masa depan, dan tak ada yang akan mengira kau bisu. Sekarang kau takut? Berarti kau masih pamer di kehadapan tuan hukuman? Tidak. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Anak durhaka sialan. Seluruh keluarga Chen akan hancur olehmu. Tuan, aku rela untuk generasi melayanimu seperti lembu atau kuda. Tolong kasihani. Kasihani. Hukum tidak menunjukkan belas kasihan. Kau gagal mendidik anakmu, memanjakan Chen Feiyuan, menindas rakyat, dan bertindak sombong. Mulai hari ini, kau tidak lagi wali kota Jiangcheng. Chen Feiyuan, kejahatanmu sangat keji. Bawa dia segera ke penjara pengawal kekaisaran. Setelah menyelidiki kejahatannya, ajukan petisi kepada raja untuk penanganan. Ya, bawa Chen Feiyuan pergi dan kunci dia. Ayah. Selamatkan aku. Ayah, aku tidak mau mati. Ayah. Bawa Chen Hongyuan turun juga. Ya. Pergi. King Qiu, aku bilang akan memberimu pernikahan tak tertandingi di dunia. Itu adalah mengundang raja untuk menganugerahkan pernikahan. Aku tidak menyangka menyebabkan kekacauan seperti ini. Aku Fu Qingqiu memilih seorang pria, pastilah dia adalah pria yang luar biasa. Besok adalah pernikahan agung. Semoga kalian memiliki pernikahan yang harmonis dan segera dikaruniai anak. Dalang dibalik semua ini akan segera terbongkar. Apa yang kau katakan? Kakakku Ling Yunlong di keluarga Fu di Jiangcheng mengungkapkan dekret hukuman. Benar sekali. Aku bersembunyi di balik bayangan, dan aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tahu dia, Ling Yunlong, memang memiliki niat buruk. Bertahun-tahun lalu dia aktif memberikan gelar Pangeran Zhenbei kepadaku, menciptakan penampilan palsu tidak menyukai kekuasaan. Sebenarnya dia memperoleh
posisi lebih tinggi dari Pangeran Zenbei, bahkan lebih tinggi. Tuan hukuman. Yang Mulia Pangeran Zenbei, Raja Daxia, memindahkanmu ke perbatasan utara dengan niat buruk. Anda harus bertindak segera. Jadi Ketua, mimpimu menjadi kaisar akan dihancurkan oleh kakakmu, Dazirusa. Tidak apa. Dia tidak bisa merusak rencanaku yang agung. Lagi pula, dia sekarang hanya seorang pria buta. Apa gunanya dia? Namun, kau tidak salah. Atas perintahku, siap Yang Mulia. Semua unit rahasia dan samurai dari negara A bertindak bersama. Besok siang, kepung kota kekaisaran. Aku ingin Raja menulis dekret tulisan tangan yang menyerahkan tahta kepadaku. Ya, Yunlong, pengantin di balik kerudung merah, telah kutunggu 3 tahun. Mulai sekarang, aku adalah istrimu yang sah. Aku membuatmu menunggu terlalu lama. Ada apa? Melapor kepada tuanku, Raja Perbatasan Utara, secara diam-diam telah memobilisasi pasukan elit, menyusup ke celah, dan telah mengintai di bawah kota kekaisaran. Selain itu ada banyak ahli dari negara A yang bercampur di antara mereka. Badai kemungkinan akan membahayakan penguasa. Apakah dia memobilisasi pasukan serigala Yinshan atau pengawal besi mobil? Membalas tuanku, ya, kediaman Raja Perbatasan Utara secara diam-diam melatih pasukan bayangan. Pemimpin adalah pendekar pedang teratas dari negara A, Miyamoto Taro. Ling Yongxiao, aku tak menyangka nafsu makanmu begitu besar. Setelah menjadi Raja Perbatasan Utara, kau masih tidak puas. Kau malah ingin menjadi penguasa. Yunlong, apa yang terjadi? 3 tahun lalu, ayahku tewas di medan perang. Gelar Raja Perbatasan Utara seharusnya diberikan padaku. Namun aku sangat tahu, adikku paling menyukai ketenaran dan kekayaan. Untuk menghindari konflik internal, aku lalu memberikan posisi Raja Perbatasan Utara padanya. Lalu aku mengembara di dunia persilatan. Aku datang ke Famous Sword Manor dan menjadi penjaga malam. Adikmu ingin menjadi penguasa. Awalnya aku pikir setelah menjadikannya Raja Perbatasan Utara, dia akan puas. Siapa sangka hal ini malah membangkitkan ambisinya. Dia bahkan ingin menggantikan penguasa. Aku pasti tidak akan membiarkan konspirasinya berhasil. Sampaikan perintahku, berkumpul di kota kekaisaran dan lindungi penguasa. Siap. King Q, aku punya urusan penting yang harus ditangani. Mengerti. Kau lanjutkan dan lakukan dengan tenang. Aku akan menunggumu di Famous Sword Manor dan menunggumu kembali. Tunggu. Famous Sword Manorku, walaupun paling terkenal karena pedang, juga memiliki zirah harta karun. Zirah harta karun ini adalah harta karun Famous Sword Manor kami, harta karun Manor, Dragon's Roar Treasure Armor. Dengan mengenakannya kau menjadi kebal terhadap pedang dan tombak. Dulu, kakekku menggunakannya untuk menahan 12 anak panah. Hari ini, kau menggunakannya untuk menahan rencana licik saudaramu. Aku akan menunggumu kembali dengan selamat. Selalu, dan aku akan menunggumu. Hidup ini, dan hidup selanjutnya. Baik. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Tunggulah. Sampai aku memakai baju besi ini, kau terlihat lebih seperti penguasa hukuman yang megah dan mengagumkan. Di hidup ini, pedangku hanya akan dihunus untuk 2 jenis orang. Musuh atau kamu. Pergilah sekarang. Selamat sentosa. Sebenarnya ada satu hal lagi yang kusembunyikan darimu. Tidak perlu mengatakannya. Aku akan menunggumu kembali dan memberitahuku. Kau harus ingat
bahwa kau masih punya sesuatu untuk diceritakan padaku. Kau harus kembali. Baik. Tunggulah aku kembali. Siapa itu? Tuan Gongben, aku sudah mengirim banyak ahli untuk mengepung istana. Sedangkan istana akan bergantung pada kalian berdua, tuanku. Hari ini, sebab yang sekali penghalangi yang mulia. Smart. Bagus. Jika kita berhasil, kita akan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa henti. Ini adalah jasa mendukung sang pangeran. Setelah sukses, tidak hanya di hidup ini, kita akan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa henti. Tapi bahkan anak-anak kita dan cucu-cucu akan menikmatinya tanpa henti. Sayangnya, kalian tidak akan punya anak atau cucu. Siapa? Siapa itu? Aku. Orang buta mana? Yang tidak tahu siapa kami? Kami dari 12 konstelasi, ayam dan anjing. 12 konstelasi. Ling Yunxiao. Bahkan orang redahan seperti itu telah direkrut. Kukira itu adalah master bela diri, tapi tidak kusangka. Ternyata seorang pria buta. Pria buta? Dia benar-benar buta. Aku tahu. Melihat kami 12 konstelasi, berani begitu sombong. Sombong? Kau tidak mengenalku? Dan tidak tahu bahwa biasanya aku bahkan lebih sombong dari ini. Aku bilang, melihat kami 12 rasi bintang, berani begitu sombong. Sombong? Kau tidak mengenalku? Dan tidak tahu bahwa biasanya aku bahkan lebih sombong dari ini. Kau bodoh yang tidak menghargai hidup. Siapa kau pikir dirimu ini? Aku akan membunuhmu, seperti membunuh ayam. Kekuatan pria ini sangat besar. Itu telah membuatku tak berdaya. Ayam jantan, mengapa kau masih berdiri di sana? Cepat bunuh dia. Dia tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, dia sudah mati. Di dunia persilatan, dia adalah keberadaan tingkat atas. Dengan hanya orang buta sepertimu, kau masih ingin membunuhnya? Ayam jantan, ada apa denganmu, ayam jantan? Ayam jantan, ayam jantan. Kau benar-benar membunuhnya. Sudah aku katakan padamu, tetapi kau tidak percaya padaku. Maka yang berikutnya mati. Akan kau. Pangeran Garnisun Utara, Ling Yunxiao, memberi hormat kepada Baginda. Pangeran Garnisun Utara, bukankah aku memerintahkanmu untuk bertugas di perbatasan utara? Mengapa kau tiba-tiba kembali? Hamba berani mati untuk berbicara. Saudaraku Ling Yunlong secara diam-diam menimbun makzumat hukuman, berusaha menggulingkan negara Dacia. Omong kosong. Dia hampir mati melindungiku. Dan lagi, untuk Dacia, dia telah melayani dengan setia sampai mati. Cuma bagaimana dia bisa mengkhianati negara? Selain itu, makzumat hukumannya dianugerahkan oleh mendiang kaisar, bukan ditimbun diam-diam. Hamba memohon Yang Mulia mengeluarkan makzumat segera untuk menghukum mati Ling Yunlong dengan 1000 potong sebagai peringatan bagi yang lain. Pangeran Garnisun Utara, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau ingin aku hanya berdasarkan kata-katamu untuk secara sewenang-wenang menghukum mati tiang negara? Yang Mulia, lebih baik apapun yang kukatakan, kau lakukan. Ling Yunxiao, apa yang kau rencanakan? Yang Mulia, apa yang kuinginkan sekarang? Tidakkah kau lihat, aku ingin mengambil takhtamu untuk memerintah dunia. Kau sudah mencapai pangkat tertinggi sebagai hamba, tetapi kau berusaha merebut takhta? Penguasa Dacia, semua penjaga di istana sudah di tangan. Aku menasihatimu untuk mengikuti perintah Raja Utara. Andai bisa, katana milikku ini akan ternodai dengan darah penguasa Dacia. Ling Yunxiao, sebagai anggota keluarga kerajaan Dacia, kau malah berkolusi dengan orang luar, mengkhianati leluhurmu. Leluhur? Bisakah mereka membawakanmu takhta untuk diduduki? Lagi pula,
Emas, perak, dan pasokan dari negara A. Bukankah mereka lebih praktis daripada tablet leluhur? Lebih praktis? Sudahkah kau lupa, Dasya? Dan kebencian mendalam negara A, lupa berapa banyak jenderal kita yang tewas, lupa rakyat negara A dan hutang darah mereka. Hidup mereka adalah milik mereka, dan balas dendam adalah milik mereka. Hanya hidupku adalah milikku sendiri. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan negara A, membuat perjanjian. Asalkan kau turun takhta untukku, aku akan tunduk kepada negara besar A, menyerahkan wilayah dan bersumpah setia. Mulai sekarang, penguasa negara besar A akan menjadi kaisar atasanku. Untuk mendapatkan takhta ini, kau tidak ragu mengkhianati martabat bangsa menjadi kaisar boneka. Bagaimana kau bisa membiarkan leluhur kita beristirahat dengan tenang? Beristirahat dengan tenang? Jika mereka masih hidup, mungkin mereka ingin merasakan rasa menjadi penguasa. Penguasa Dacia, segera keluarkan maklumat turun takhta. Jika tidak, hari balas ini, kau pasti mati. Ling Yungxiao, apakah kau pikir bahwa dengan tunduk kepada negara A, kau bisa mengamankan takhtamu? Mei Rekyu akan memperlakukanmu seperti anjing, memanipulasimu sesuka hati. Menjadi anjing tetap adalah anjing paling megah. Cepat tanda tangani maklumat turun takhta. Jika tidak, aku akan membuat darahmu muncrat dalam 5 langkah. Aku merasakan niat membunuh yang kuat. Tampaknya Ling Yunlong telah tiba. Apa? Begitu banyak elit. Ternyata tidak bisa menghentikannya. Yang mulia, jangan khawatir. Dengan Arkaxi, aku tidak akan membiarkan dia menunda rencana naik takhtamu. Cepat. Pergi cepat. Belum dapat maklumat turun takhta? Harus menghalanginya. Penguasa, cepat tanda tangani maklumat. Tanda tangani untukku. Ling Yunlong ada di sini. Dia ada di sini. Ling Yungxiao. Waktumu untuk mati telah tiba. Ling Yunlong, Raja Utara sejati. Akhirnya kau datang. Apakah kau dari negara A? Apakah kau adalah pendekar pedang nomor 1 negara E? Miyamoto Taro? Tepat sekali. Meskipun kau tidak bisa melihat, pendengaranmu adalah tiang terbaik. Ling Yunlong, kekuatanmu luar biasa, dan negara A besar membutuhkan orang kuat sepertimu. Bagaimana kalau bekerja sama dengan negara A besar dan berhenti memperjuangkan seorang yang sekarat serta negara yang hancur selamanya? Kalian orang dari negara A tidak punya rasa malu? Aku Ling Yunlong tidak peduli. Asalkan kau mengangguk setuju, besok di awal takhta emas, itu akan menjadi hari baikmu untuk naik takhta dan mendirikan era baru. Dan negara A besar akan membantumu menjadi penguasa Dacia. Lalu bagaimana dengan saudaraku? Bukankah kau bilang akan membantunya naik takhta? Negara A besar selalu wajib bekerja sama dengan yang kuat. Asalkan kau bersedia membelot ke negara A besar, maka Regan A. Barter Company's card, Ling Yunxiao, kepadamu secara pribadi untuk kau pelakukan sesukamu. Sungguh lucu saudaraku yang bodoh. Percaya bahwa kau akan membantunya. Tidak tahu bahwa begitu dia tidak berguna, kau akan mengkhianatinya sepenuhnya. Ling Yunlong, Dacia memiliki pepatah lama. Disebut, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Sekarang penguasa Dacia ada di tangan kami. Dengan kekuatanmu sendiri, bagaimana engkau bisa menghalangi tren dunia? Dalam darah pria Gretsia kami, tidak pernah ada kata tunduk pada serigala licik. Ada pedang yang membunuh semua kalian. Tak disangka di dunia ini, masih ada orang yang tidak takut otoritas dan tidak ragu maju. Bagat. Ling Yunlong, aku Miyamoto Taro, menghormatimu sebagai pria yang bersemangat. Setelah pertempuran ini, aku akan mengubur kamu dengan hormat. Aku berbeda darimu. Setelah membunuhmu, aku akan membasmi semua orang di negara A tanpa menyisakan siapapun dan menggiling tulang-tulangmu menjadi abu. Sialan kau. Ku akan membiarkanmu bertaska. Seni pedang di Ten Ichiryu. Kamyozan. Itulah sebab pergerakan memperhatikan seni pedang di Ten Ichiryu. Kamyozan.
Hanya itu yang kau punya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Burung ros bangkit dengan angin suatu hari, melayang lurus ke atas, sejauh 90.000 li. Kau sebenarnya menggabungkan makna puisi dengan seni pedang untuk menciptakan seni pedangmu sendiri. Seni pedangmu hanya permainan anak-anak tanpa kedalaman sama sekali. Seni pedang Niten Ichiryu paling banter hanyalah teknik. Tapi Syekh Agungku dengan sejarah 5.000 tahun berbicara tentang Dao. Dao pedang. Tidak mungkin. Seni pedang agungku adalah yang terkuat. Seni pedang Niten Ichiryu adalah yang terkuat. Niten Ichiryu, Komyozan. Ingatlah ambisi luhur masa muda yang pernah berjanji menjadi yang terbaik di dunia. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku tidak pernah buta. Baginda, jika Anda tidak menandatangani dekrit, jangan salahkan pedang di tanganku. Ling Yungxiao, letakkan pedang itu. Saudara, kau melihat bahwa aku masih hidup? Sangat kecewa, bukan? Aku menyerahkan takhta Raja Utara kepadamu hanya untuk menghindari melihat perselisihan saudara. Kau belum puas juga? Jangan berpikir bahwa menyerahkan posisi Raja Utara bisa mengabaikanku begitu saja. Sejak kecil, ayah selalu mengatakan bahwa kau adalah jenderal yang lahir. Sebelum ibu meninggal, dia juga menyuruhmu melindungiku. Tapi siapa yang pernah peduli padaku? Sekarang kau datang untuk berpura-pura menjadi saudara? Orang tua mengatakan kepadaku untuk melindungi saudara, bukan pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh negara. Lihatlah dirimu, apa yang telah kau jadikan? Menunjuk pedang kepada raja, bertingkah seperti anjing untuk negara A. Apakah kau bahkan ingat margamu adalah Ling? Hahaha. Kemuliaan keluarga Ling, semua ada padamu, bukan padaku. Jika kau berani menjadi sepertiku, tidur di salju di musim dingin, berpatroli di perbatasan di musim panas, siapa yang berani memandang rendah padamu? Mengapa kau tidak membela dirimu sendiri? Sekarang kau menukar negara untuk pelindungan negara lain. Apakah kau layak menjadi orang Syekh Agung? Great Shah, Syekh Agung yang kau sebut-sebut ini hanya mencoba menginjakku untuk naik. Aku hampir menjadi raja, dan sekarang kau datang untuk merusak rencanaku. Kau jelas memiliki segalanya, mengapa kau tidak mau membiarkanku pergi? Aku tak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Tetapi kau ingin menukar tanah Great Shah untuk takhta. Hari ini, dengan pedang ini, aku akan membersihkan keluarga Ling dengan mengusir pengkhianat. Kau tidak buta, pura-pura buta. Kau pura-pura buta, saudara. Rencanamu tidak kalah dariku. Aku melakukannya untuk menyelidiki kebenaran pembunuhan mendiang kaisar. Itulah mengapa aku mengembara di sungai dan danau pura-pura buta. Hahaha. Kau tidak perlu menyelidiki lagi. Mendiang kaisar juga dibunuh olehku. Karena aku dari Istana Bintang, kepala dari 12 bintang, Zishu menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk menyapu dunia fana. Ling Yunxiao, kau telah mempraktikkan seni iblis. Diam. Setelah aku membunuhnya, aku akan membunuhmu. Selama bertahun-tahun, kau tidak berubah sama sekali. Bertarung dengan nyawamu, kau bisa membuka titik vitalmu sendiri. Inilah mengapa kau tidak bisa mengalahkanku. Baginda, Ling Yunlong telah mengeksekusi pengkhianat di tempat. Silakan bangun cepat. Kau telah bekerja keras. Saat ini di perbatasan laut, pasukan jutaan dari negara A sedang mendesak masuk. Great Shah dalam kondisi kritis. Baginda, Ling Yunlong bersedia berjuang untuk negara, berkorban untuk bangsa. Baik.